Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtasha arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin hadirat, alhamdulillah kula panjenengan tasih diparingi taufik dan hidayah saking Allah saged kembal malih setelah libur satu kali nggih kala wingi malam Maulid. Ini disambung malih rutinan istiqomah. Mugi-mugi mawon Allah paring ridho, paring rahmatipun, mugi-mugi ilmu kula panjenengan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saderengipun dilajengaken ngaos monggo sami-sami kula suwun kirim bantuan Fatihah nggih. Niki kangge Ibu, kangge almarhumah Ibu Subandini RT 3 nggih, Gang Baru. Kalau wingi hari napa nggih? Sabtu, Jumat nih. Jumat niku kapundhut Ibu Subandini. Ini adalah ibu mertua nih, dari Mas Samsul. Dari oh, Mbah Marusepah nggih. Nggih, mugi-mugi arwahipun Ibu Subandini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin shalihah khususan ila Subandini. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 236. Sinfus Tsani. As-sinfus tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa a'in. As-sinfus tsani utawi werna kang kaping pindho, minasyatah, minasyathi ya, saking syatah. Kalau wingi syatah mantun sing pertama itu kan ucapan-ucapan atau doa-doa yang sulit dipahami dari sebagian kaum sufi. Itu digunakan oleh orang-orang yang awam atau yang sebetulnya dia tidak tahu makna hakikat dari ucapan itu, tapi dia gunakan padahal dia awam. Dia gunakan untuk supaya dianggap wali, dianggap kemarin itu dirinya bersih, sehingga membebaskan dia dari kewajiban-kewajiban dohir, ibadah-ibadah syariat. Jadi
Itu yang pertama kemarin. Nah ini as-sinfus tsani adalah penjelasan sifat yang kedua dari syatah. Niku kalimatun nggih menika pira-pira kalimat ghairu mafhumatin kang ora kena den fahami laha iku tetep kedua kalimat dawahiru utawi kahanan lahire ro'ikotun kang bagus wa fiha lan iku tetep ing dalam kalimat ibaratun utawi ibarat susunan hailatun kang medeni menakutkan walaisa lan ora ana wara'aha iku ana ing burine kalimat ta'ilun utawi faedah. Jadi kalimat yang tidak bisa difahami meskipun secara dohirnya tampak bagus. Perkataan ini kayak enak, tapi sebenarnya tidak bisa, sulit untuk dipahami atau bahkan tidak bisa. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono kalimat iku imma antakunu ana kalane ento ana apa kalimat ghairu mafhumatin iku ora kena difahami inda qailiha ing dalem mungguhe wong kang ngucapake kalimat. Bahkan kalimat itu juga tidak difahami sesungguhnya oleh si pengucap itu sendiri. Karena saking dalamnya makna dari kalimat-kalimat yang sifatnya mungkin sufistik ya, tasawufnya tinggi sekali mungkin, atau tauhid yang tinggi sekali yang tidak bisa kalau tidak dipelajari secara bertahap. Bal yusdiruha balik ngetokake sapa qail ing kalimat an khaddin saking khabdin gangguan apa niki keleng itu mengalami gangguan fi aklihi ing dalam akali qail. Si pengucap itu sebetulnya mengalami gangguan akalnya kata Imam Ghazali. Rodok melingsi. Stres. Wa taswisin lan ngaru biru kacau fi khayalihi ing dalem penyekera khayalihi ya hayalan ini kok nyekorone qail dia mengalami kekacauan khayalan. Khayalin ini hayal, menghayal. Napa niku berimajinasi karepe dhewe. Jadi mungkin kalimatnya itu betul itu memang kalimat sufistik ya atau kalimat tauhid, tapi ini sebetulnya kalimat yang maknanya itu jeru, tingkat tinggi. Nah, ini kan nggak bisa sembarangan orang baca tanpa ada guru misalnya, tidak ada referensi yang otoritatif, ya. Tidak pernah ngaji ke kiai atau ulama, lalu dipahami sendiri, dibayang-bayang no dewe, akhirnya disampaikan ke khalayak, ke orang lain. Nah ini bahaya, ya kan? Makanya kan ada istilah siapa yang ngaji tanpa guru maka gurunya adalah setan, kan begitu.
Karena dibayang-bayangno dhewe. Padahal itu imajinasinya dia saja. Dan itu jelas keliru, sesat dan bisa menyesatkan. Likillati krono setitike kilati ikhatotihi olehe ngelimputi atau mendalami kata-kata itu, siapa itu qail. Orang yang mengucapkan itu tidak mendalami kalimat itu. Sebetulnya dia tidak paham. Dia hanya terpukau oleh susunan katanya bagus, wah iki lek diceramahno atau dikhutbahkan kayaknya keren ini. Nah, akhirnya itu disampaikan. Padahal itu harus ada takwilnya sendiri. Bimakna kalamin kelawan makna guneman qara'a sam'ahu kang ndodok ing kalam sam'ahu ing pengrungune qail pendengarnya. Wa hadalan utawi iki sadri an khattin huwal aksaru, inilah yang paling banyak. Yang paling banyak adalah yaitu orang yang mengucapkan kalimat-kalimat hakiki, sifatnya hakikat, tapi si pengucap ini sebetulnya belum faham betul makna dari kalimat itu. Dia tidak pernah ngaji, misalnya dia tidak pernah mutola'ah, baca penjelasan-penjelasan lain dari makna kalimat itu, lalu dia sampaikan ke orang lain, sehingga dia sendiri tidak paham, orang lain tambah tidak paham. Wa hadza huwa aksaru, ini yang terbanyak kata Imam Ghazali. Sing akeh yo iki, sing menyampaikan iku yo ora paham, apa maneh sing ngerungokne tambah gak paham, maneh salah paham, sesat dan menyesatkan. Wa immalan ana kalane antakuna ento ana apa kalimat iku mafhumatan lahu, dan fahami marang qail, si pengucapnya ini faham, walakinnahu tetapi ni qail ikulah yakdiru, tidak mampu, tidak kuasa, namun ini kuasa. Sapa qail ala tafhimiha ing atase napa memahamkan kalimat itu kepada orang lain. Orangnya bisa jadi faham. Kalau yang tadi kan orangnya tidak paham, yang jamaahnya juga tidak paham juga. Jadinya ya wis buyar kan gitu. Nah, yang ini, yang kedua ini orangnya yang menyampaikan itu faham, tapi dia tidak mampu untuk menyampaikan ke orang lain, memberikan kata-kata yang bisa difahami oleh orang yang diajak bicara, atau katakan muridnya atau jamaahnya. Jamaahnya tidak ngerti, kiainya ngerti, ustadznya ngerti, tapi ustadznya ini tidak bisa menyampaikan, sehingga rawan salah paham. Bisa juga begitu. Wa iradiha lan nekaake kalimat bi ibaratin kelawan ibarat atau susunan kang tadullu kang nuduhake apa ibarat ala domirihi ing atase atine qail ikillati krana setitike mumarasatihi olehe biasaake sapa qail lil ilmi marang ilmu
Karena dia tidak, si pengucap itu tidak terbiasa ya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya hakikat tadi. Dia ngaji ke atau belajar ke gurunya, paham, ngerti, oh ya nangkep. Dan dia bisa menerima itu. Tapi karena dia tidak jarang atau tidak pernah sama sekali menyampaikan ke orang lain, lalu coba dia sampaikan. Ini juga bahaya. Karena orang lain nanti bisa jadi salah paham lagi. Wa adami ta'allumi lan ora ono ngajine qail thariqat takbiri maring jalan atau cara at-takbiri nembungake itu. Dia tidak tahu teknik apa itu ceramah atau dakwah yang bisa mudah difahami oleh orang. Nah, kan karena tidak semua orang bisa. Banyak orang niku pinter, katakan profesor misalnya, profesor apa, matematika atau fisika. Tapi belum tentu profesor ini kan enak didengar. Kadang-kadang nek ngomong tuh bulet. Apa sih ngono mahasiswanya itu nggak paham. Padahal ketika mungkin mahasiswanya diberi materinya, ini materinya itu. Malah kadang-kadang mahasiswanya itu bisa nangkep, oh maksudnya itu ini toh gitu. Nah, jadi memang ada orang-orang itu yang daya tangkapnya itu bisa memahami, bisa menerima, tapi belum tentu dia bisa menyampaikan ke orang lain. Nah, menyampaikan ke orang lain ini juga ternyata ada ilmunya sendiri, ada tekniknya sendiri kan gitu. Karena itu penting, dia paham tapi yang dia sampaikan antara pikiran dan mulut ini kan sering ya, selip ya. Antara yang mau disampaikan itu keluarnya apa itu banyak orang seperti itu. Makanya kadang kita itu kan salah ucap kadang-kadang gitu kan. Kita pas buru-buru, pas nggak konsentrasi mau ngambil minuman, saya tak njupuk piring gitu. Ternyata yang diambil itu gelas. Nah, kan ada kadang seperti itu. Pikiran, kondisi apa namanya, ketersambungan antara itu namanya kemampuan artikulasi, teknik berbicara, teknik apa itu menjadi public speaker. Makanya kan ada sampai ada sekolah public speaking kan gitu. Ada teori KOMAS, komunikasi massa. Bagaimana berbicara pada masyarakat yang banyak dengan masyarakat yang sedikit, yang privat, itu ada forumnya sendiri. Dan ada tekniknya sendiri. Ini thariqat takbir, caranya nembungake, cara menyampaikan anil ma'ani saking pira-pira maknane bi alfadir rasyiqah, kelawan pira-pira lafat kang bagus supaya penyampaiannya itu bagus. Salah satu ulama yang memiliki pemahaman yang bagus, mendalam, dan penyampaiannya bagus ya Imam Ghazali ini. Imam Ghazali ini sudah bisa mencapai puncak ya, para sufi, para orang-orang ya, para wali lah. Dan beliau tidak hanya mencapai itu tapi bisa menyampaikan ke khalayak ramai sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kelasnya. Makanya tasawufnya Imam Ghazali kan juga berjenjang ya. Ada
Kalau yang paling basic ya, kan Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah selesai, naik lagi ke Minhajul Abidin. Kalau sudah Minhajul Abidin, sudah paham, sudah ngajinya tuntas, naik ke Ihya Ulumuddin. Nanti Ihya selesai, ada lagi yang lebih tinggi lagi, lebih jelimet lagi. Mishkatul Anwar misalnya, itu kan juga kitabnya Imam Ghazali, itu ruwet juga. Kalau ngaji Mishkatul Anwar itu babnya itu bab tentang ruh, pembagian ruh, bagaimana ruh itu menerima ilham. Waduh, nanti kalau ngajinya ke halayak umum ya ngeluh ya. Harusnya itu forum khusus yang memang sudah ngaji banyak tasawuf falsafi terutama. Itu baru kitab Mishkatul Anwar. Nanti ada lagi yang kitab apa itu ini namanya? Itu sampai ada satu kitabnya Imam Ghazali itu oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, itu jangan dibaca. Apa nama kitabnya, lupa saya. Karena apa? Isinya itu bab hakikat yang berat memang. Jadi orang awam, santri yang masih masih mediocre, yang masih awam itu jangan ngaji itu. Itu sama kayak kita ngaji kitab-kitabnya Ibnu Arabi misalnya begitu. Agak berat. Nah, itu kalau nanti yang ngaji menyampaikannya ndak pas, terus sing nerimo luwih gak pas meneh, ya bisa buyar. Nanti akhirnya muncul aliran baru. Kalau sampai di sini kan Ihya ini kan sampun, kalau dengan almarhum Abah kan Minhajul Abidin sudah, Bidayatul Hidayah juga sudah, pernah ngaji hikam juga kan. Terus Minahus Saniyah itu kan tasawuf yang memang kalau untuk awam itu masih bisa. Jadi nanti habis ngaji itu naik kan gitu. Ihya ini belum terlalu apa nggih? Hakikat banget gitu mboten. Ini masih tasawuf yang khuluqi amali, yang bisa implementatif, bisa dipraktekkan. Masih menengah lah kalau kata para ulama, sedengan. Nah, nanti kan malah banyak sama ilmu syariah dan hukum halal haram juga di jilid-jilid berikutnya. Wala faidatin, lan ora ono faidah iku maujud lihadal jinsi marang iki jenis minal kalami saking kalimat illa annahu angin setuhune annahu kalimat iku yusawwisul quluba, ngenggok apa ya, mengganggu apa kalam ing pira-pira ati, membikin kacau hati. Kalimat-kalimat yang sifatnya hakikiyah itu kalau tidak disampaikan secara benar. Wa yudhisu lan bingungake apa kalimat al-uqul ing pira-pira akal. Wa yuhayyirul adhan lan bingungake apa kalam ing pira-pira ati. Au yahmilu utawa gelemake sapa wong ala ing atase ento ayyufhama den paham minha saking kalimat ma'ani apa pira-pira maknane ma uridat biha kang ora dikarepake maknane apa kelawan kalimat, malah bisa jadi nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari kalimat yang hakikiyah itu tadi. Wa yakunu lan ono apa faham kulli wahidin saben-saben suwiji iku ala muqtada ing atase peterapan hawa nafsune wong wa tab'ihi lan wadake wong. Akhirnya
Justru kalimat-kalimat itu hanya akan digunakan sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya saja, mengalami pembajakan diajak oleh nafsu karena tidak mampu, belum kelasnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma haddasa ahadukum, ora ngomongi sapa salah suwijine sira kabeh kauman ing kaum bi hadisin kelawan hadis atau kata-kata la yafqahuna kang ora padha paham sapa kaum ing hadis illa kana fitnatan alaihim, angin ana apa hadis iku dadi fitnah alaihim ing atase kaum. Jangan sampai kata Kanjeng Nabi ada orang yang menyampaikan suatu omongan, suatu kalimat kepada satu kaum tidak difahami oleh kaum itu, akhirnya justru menjadi fitnah. Jadi ini yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, sebelumnya kan ada disampaikan Abul Qasim Al-Junaid sama Ibnu Salim itu punya forum tersendiri untuk orang-orang yang khusus, ngaji khusus. Kalau orang itu kan jumlahnya, misalnya Abul Qasim Al-Junaid itu punya 15 orang. Begitu yang datang banyak, enggak jadi ngaji. Karena itu memang bukan untuk halayak umum, tapi untuk yang khusus. Nah itu gunanya yaitu memang untuk menyampaikan hal-hal yang ini tidak bisa untuk orang halayak ramai, ini khusus. Jadi memang tidak sembarangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalimun nasa bima ya'rifun, kalimun nasa guneman sira kabeh ing menungso bima kelawan barang kang ya'rifuna weruh apa nas ing ma wadaulan tinggalo sira kabeh mayung kiruna ing barang kang ngingkari sapa nas ing ma. Sampaikan kepada halayak itu yang memang bisa difahami dan tinggalkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kemungkinan diingkari oleh halayak ramai. Hindari itu, hindari kata-kata atau kalimat yang bisa menimbulkan kontroversi. Orang justru ingkar, nggak usah. Ya, kalimat yang biasa-biasa saja. Aturiduna ono ngarepake sira kabeh ayyukadzaballahu ing yen to den gorohake sapa Allah taala wa rasuluhu lan utusane Allah. Apakah kalian akan berdusta gorohake atas nama Allah dan Rasulnya. Wahada lan utawi iki kaulin Nabi fima iku ing dalem yafhamu barang kang paham ing ma sahibuhu sapa kang duweni wala yablughu lan ora tumeka ing hada, orang yang faham atas kalimat itu dan siapa yang bisa mencapai aklul mustami, akale wong kang mendengarkan. Jadi ini orang yang memang bisa faham atau menangkap saja. Fa kaifa mongko hale kepriye? Jadi maksudnya
pembahasan ini kata Imam Ghazali itu masih membicarakan orang yang faham ya, sohibuhu si pengucap ini walam yaluhu, dan dia memang nyampe bisa memahami akalnya, masih membahas itu. Fakaifalan bagaimana fima ing dalam barang kang layaf hamuhu, barang sing boten saged difahami qailuhu sapa wong kang ngucapake. Tadi itu hadisnya Kanjeng Nabi itu untuk mereka yang paham. Itu pun dilarang menyampaikan kepada orang banyak secara sembarangan. Apalagi orang yang tidak paham pada apa yang dia ucapkan. Fa in kana mongko lamun ono sapa hada yafhamuhu iku faham ing hada alqailu sapa wong kang ngucap dunal mustami ora wong krungu, fala yakhilu mongko ora halal dzikruhu apa tutur hada. Jelas dia tidak halal untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya hakikat itu tadi, sifatnya sangat rahasia atau sangat lembut sekali, tidak mudah untuk difahami. Wong sing faham mawon boten angsal, napa malih sing boten faham atau fahamnya setengah-setengah lah, belum faham betul. Sebaiknya itu dihindari aja. Tasawuf, kata-kata tasawuf ya, yang tasawuf yang falsafi itu kan kadang-kadang agak ketinggian. Nah, itu jangan, kalau jenengan paham ya tidak apa-apa, tapi apakah bisa menyampaikan ke orang lain kan belum tentu. Begitupun tauhid ya begitu. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid wahidiyah, ada tauhid ahadiyah, gitu. Itu juga kalau orang yang belum ngaji dasar tauhid juga ini bisa sesat nanti ya. Itu juga harus hati-hati. Mungkin jenengan paham tapi orang awam, masyarakat luas belum tentu paham. Ya kalau mau disonding ya dikit-dikit yang basic saja, yang dasar-dasar. Wa qala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dawuh, la tad'u ojo podo nyelehake sira kabeh al hikmata ing hikmah inda ghairi ahliha ing dalem sandinge liyane wong kang ahli hikmah. Fatadlimuha mongko dadi sebab dolim sira kabeh, wala tamna'uha lan aja padha nyegah sira kabeh ing hikmah ahlaha ing wong kang ahli hikmah. Fatadlimuhum mongko dadi sebab dolime sira kabeh. Jangan mengucapkan kata-kata hikmah yang banyak tersembunyi kandungannya kepada yang bukan ahlinya. Jangan gampang-gampang mengucapkan kalimat yang hakiki, yang penuh hikmah kepada orang yang bukan ahlinya, yang belum nyampe. Memang tasik awam, belum pernah ngaji itu, jangan. Karena fatadlimuha, kata Nabi Isa, kamu semua akan menjadi dolim pada mereka, gitu loh. Karena kita otomatis akan menyesatkan orang awam itu secara tidak langsung. Walatamna'uha, dan jangan mencegah kalimat hikmah itu ahlaha kepada ahlinya. Nek memang wis mumpuni ya sampaikan. Ya seperti
Syekh Junaid sudah ada muridnya 15 orang, sudah memang waktunya ngaji bab yang hakikat yang berat-berat, ya disampaikan ke 15 orang itu supaya tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Dalam hadis kan ada orang yang menyembunyikan ilmu itu akan diazab ya karena ilmunya yang disembunyikan itu. Ini fatadlimuhum kunu katabib ana sira kabeh iku dadiya katabibi kaya dokter tabib arrafiki kang tumindak alus yada'ud dawaa nalika sapa tabib ing mengobati nambani fi maudhi'i ing dalem panggonane addai penyakit. Jadilah dokter tabib yang mengobati luka itu memang ya persis pada lukanya. Kalau yang sakit memang luar, ya kasih obat luar. Kalau yang sakit di dalam, ya kasih obat dalam. Jangan dibalik-balik. Yang sakit mata jangan dikasih betadin, kan gitu. Kalau yang sakit kulitnya yang di luar gatel, ya salep itu untuk obat luar. Tapi kalau puyer itu obat dalam harus diminum. Jadi tahu mana sih objeknya itu yang pas. Ya ini yang susah kan. Wa fil lafdin lan iku tetep ing dalam lafaz akhara kang weneh, ada lafaz lain dari ucapan Nabi Isa itu man wadu al hikmata, utawi sapa wong lamun iku nyelehake sapa man ing hikmah fi ghairi ahliha ing dalem liyane ahli hikmah faqad jahila, mongko teman-teman bodoh sapa man. Wa man mana'aha lan utawi sapa ne wong lamun iku nyegah sapa man ing hikmah ahlaha saking ahli hikmah faqad dolama, mongko teman-teman dolim. Ini seperti ada di hikam ya. Siapa orang yang mengucapkan apa-apa yang dia ketahui, semuanya. Semua yang dia ketahui dalam arti yang hakikat, yang makrifat itu diucapkan semuanya, dibuka semuanya di khalayak umum. Maka sungguh dia itu adalah orang yang bodoh. Ini sama, hampir sama. Mungkin Ibnu Athaillah juga mengutip kata hikmahnya dari terinspirasi dari ini, ucapannya Nabi Isa ini. Sangat bodoh kalau orang itu walaupun dia tahu, dia faham tentang hal-hal yang sifatnya hakikat, tapi terus diumbar, diomongkan tanpa melihat ini orangnya bisa paham atau tidak paham, ini kelasnya apa enggak, sudah makomnya apa enggak, terus di-share, diomongkan. Maka faqad jahila itu, dia akan betul-betul, dia benar-benar orang bodoh itu, meskipun dia tahu banyak hal. Karena orang-orang sufi, para wali itu tidak sembarangan. Meskipun dia sudah tahu betul hakikat ini, hakikat itu, tidak sembarangan di-share, ya, disampaikan ke khalayak umum. Dan itu tadi yang disampaikan Imam Ghazali, susah ya.
menyampaikan apa yang diketahui oleh para wali itu. Dia tahu tentang hakikat ini, hakikat itu, rahasianya ini, rahasia itu. Ketika ini mau disampaikan itu susah. Nggak nemu kadang-kadang. Ya opo kata-katanya. Dia pengen mengucapkan, dia pengen menyampaikan, tapi nggak bisa. Karena itu, meskipun kita ini tahu bahwa ada banyak sekali kitab-kitab tasawuf, percayalah atau yakinlah bahwa kitab tasawuf itu sama sekali belum meliputi hal-hal yang hakikat yang sebenarnya. Itu hanyalah satu tetes dari lautan hakikatnya Allah. Nah, hanya sedikit orang yang bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya hakikat itu. Sayyidina Ali pernah menyampaikan, saya ini diajari Kanjeng Nabi ilmu, dibukakan ilmu yang kalau itu saya sampaikan ke orang umum, ya, halayak umum, maka kepala saya itu akan dipenggal. Begitupun sahabat Hudzaifah Al-Yaman, ya, yang terkenal itu. Seorang sahabat yang kalau dia tidak mensolati orang mati, Sayyidina Umar juga tidak mau mensolati. Karena sahabat Hudzaifah ini sudah dibuka, sudah mukasyafah. Dia tahu mana orang yang munafik dan tidak munafik. Itu masyhur sahabat Hudzaifah. Dan Hudzaifah ini menyampaikan, saya diajari ilmu yang tidak boleh saya sembarangan share ke orang lain. Bahkan siapa yang orang ini munafik, ini tidak munafik, tidak boleh diomongkan. Cuman sahabat Umar ini niteni gitu. Kalau sahabat Hudzaifah ini gak nyolati, meskipun dia gak ngomong, ya kan? Moro-moro pas rame-rame badhe nyolati, sahabat Hudzaifah melipir. Nah, Sayyidina Umar ikut melipir, kayak gitu. Itu pasti Hudzaifah tahu sesuatu tapi nggak ngomong. Jadi para sahabat pun juga jaga, Pak. Sayyidina Ali, Hudzaifah menjaga itu, jangan sampai semua hal yang sifatnya hakikat itu diomong-omongkan. Ya. Seket ziarah nang Ampel mambu wangi ya diomong. Aku pas la ilaha illallah mambu wangi. Cek opo sih diomongno nggih. Cek dianggap anu paling. Cek dianggap ahli pisan ngono. Gak usah. Nanti bisa jadi fitnah malah, kan? Seperti tadi. Malah jadi fitnah, enggak usah. Biarkan itu rahasia sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah waktunya harus di-share dan itu tidak ke semua orang tertentu. Makanya kitab-kitab apa ini tasawuf itu yang paling apa ya dianggap mewakili hal-hal yang sifatnya hakikiyah, hakikat, tapi disampaikan dengan sangat hati-hati, itu adalah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu banyak sekali wali-wali itu menganggap begini, luar biasanya Al-Hikam itu bukan karena apa kandungannya yang isinya itu hebat, ya isinya hebat juga, tapi yang paling membuat hebat itu adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bisa menciptakan apa ya, kata-kata atau rumus semacam kode gitu loh. Semacam kode rahasia di dalam kitab Al-Hikam itu. Setiap hikmah itu sebetulnya itu hakikat yang
jeru maknanya, tapi juga bisa difahami secara awam. Orang yang baru, ya memang kalau bukan yang awam banget ya, tapi katakanlah baru tasawuf itu masih menengah lah, itu bisa paham tentang hikam. Tapi orang yang sudah hakikatnya sudah nyampe tinggi, sudah wali yang kelas tinggi, itu membaca hikam itu benar gitu. Yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini adalah hal yang sifatnya hakiki banget, tapi dia bisa menutupi dengan kata-kata yang awam. Gitu loh. Itu susah. Katanya para wali susah. Para wali tahu hakikatnya air ini apa, sirinya misalnya. Di dalam botol ini airnya sirinya apa. Tapi dia, para wali ini, Ibnu Athaillah tahu. Syekh Abdul Hasan Az-Zajili tahu, Imam Ghazali tahu. Tapi kan tidak semua wali itu bisa punya kemampuan bagaimana menyampaikan hakikat air ini loh. Yang enak bisa difahami oleh orang-orang hakikat, juga bisa difahami oleh orang-orang yang awam, yang masih sederhana. Nah, Ibnu Athaillah Sakandari itu bisa dengan kitab Al-Hikamnya itu, hal yang hakikat itu dikode, dirumuskan seolah-olah tampak sederhana, padahal itu kandungannya sangat dalam. Makanya kan kalau kita baca hikam itu kan tipis ya. Ada berapa hikmah itu? 264 atau 65. Kan kalau kita matannya sedang tipis banget. Tapi kita tahu kitab ini kitab yang sudah disyarahi oleh beribu-ribu oleh ulama. Sudah tidak karu-karuan syarah hikam itu. Mulai dari ulama kaliber internasional sampai ulama kiai-kiai Nusantara seperti Kiai Soleh Darat dan sebagainya. Enggak habis-habis dikuras. Syekh Ahmad Zarruq itu seorang wali, seorang ulama yang juga mensyarahi kitab hikam itu, sampai mensyarahi kitab Al-Hikam itu 37 atau 38 kali. Jadi pertama baca matannya, disarai. Satu kan. Sarahnya ini dibaca lagi, disarai lagi. Dibaca lagi, disarai lagi. Dibaca sampai 30 kali. Lah syarahnya Syekh Zarruq yang beredar sekarang itu katanya sudah syarah yang ke-30 berapa. Dan itu bagus sekali. Jadi sampai orang itu seperti itu, membaca hikam itu kalau sudah betul-betul sudah paham ya, wali, disarai, ternyata dibaca ulang lagi bisa keluar syarah lagi. Muncul mutiara lagi, keluar mutiara lagi. Makanya kan hikam itu jamak dari hikmah, mutiara-mutiara yang tersembunyi, tidak pernah habis seolah dikandung. Nah, itu tidak gampang. Masuk Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ghazali justru membuatnya bertahap tadi kan. Ada Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, ada Ihya ini. Pelan sampai nanti ada termasuk yang agak tinggi Mishkatul Anwar, ada yang lain-lain, karena kitabnya ratusan. Jadi memang tidak sembarangan, nggak boleh ngaji hakikat itu sembarangan, bisa sesat dan menyesatkan. Nah, kalau sini kan insya Allah enggak kan sudah ngaji step by step dari almarhum Abah kan sudah sampaikan. Faqad dzalama innal hikmata haqqan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lil hikmati haqqan.
Setuhune iku tetep kedue hikmah niku hak, ana hak. Wa innalaha lan setuhune iku tetep kedue hikmah ahlan, ada ahlinya. Fa'ati mongko menehono sira, datangkanlah kulladzi ing saben-saben wong kang hak nduweni hak, haqqahu ing haqqadi haqqe. Wa amma tamat wallahu alam bisawab. Itu jadi syarah yang kedua. Jadi memang ada orangnya yang faham tentang kalimat-kalimat yang hakikat, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyampaikan ke orang lain, ya jangan, apalagi yang tidak faham. Jadi memang Imam Ghazali ini ingin meluruskan di semua fan ya, di kitab Ihya ini. Ulama yang ulama yang hanya menonjolkan sisi hukum fatwa-fatwa, kemarin kan hukum fikih, juga ulama-ulama kalam yang terlalu sibuk dengan perdebatan jadal ketuhanan sehingga sampai merendahkan ya. Lalu ada kaum sufi yang berbahaya ya, yaitu tadi mengutip kalimat-kalimat sufi tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyampaikan ke khalayak umum, ini juga berbahaya, jadi harus diluruskan ya. Makanya Ihya ini meluruskan apa yang pada masa beliau waktu itu Islam ini begitu kacau dalam tanda kutip. Dari sisi keilmuannya ini sudah banyak yang melenceng, ulama-ulamanya juga pada saat itu banyak yang aneh-aneh itu. Makanya beliau ingin meluruskan itu ya. Tidak apa-apa ada ini, tapi bidangnya di mana, kaitannya di mana, keilmuannya bagaimana, diluruskan ilmunya, diluruskan lafadznya yang melenceng bagaimana diluruskan lagi. Jadi enak ya kalau kita ngaji Ihya ini, nanti bisa semua fan, ada fikihnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya, dan semuanya insya Allah kalau bahasanya Imam Ghazali masih tasawuf yang khuluqi amali, jadi mungkin masih ringan, masih mudah ya untuk di ngaji, itu masih bisa, enggak terlalu berat seperti Mishkatul Anwar. Monggo kirim Fatihah seperti biasa kepada guru-guru kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari beliau-beliau ini bisa menjadi syafaat kelak di hari kiamat, dan kita semua dikumpulkan kepada beliau-beliau, dikumpulkan dengan kanjeng Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ana hadini wa ana kulliyatin sholihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi